Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Wawan, kita akan simak terlebih dahulu saham-saham pilihan kali ini dari Pak Wawan. Di antaranya adalah ada BBCA yang direkomendasikan buy, kemudian juga ICBP direkomendasikan buy juga, kemudian ada AMRT direkomendasikan buy. Tadi Pak Wawan sempat sampaikan saham-saham Konglo, ARB, apakah ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai momen untuk bisa masuk ataupun cicil beli. Kita akan coba tanyakan analisis lengkapnya ya Pak Wawan. Bicara mengenai BBCA begitu, kemarin melemah hampir 2%, apakah ini salah satunya disebabkan oleh sentimen terkait dengan informasi yang beredar ada ancaman penyebaran data nasabah. Analisis Anda seperti apa, Pak Wawan? Ya, tentu saja ancaman ini kita masih belum bisa pastikan ya. Jadi ya memang akan selalu ada gosip tentang itu. Tetapi kalau penurunan BCA sendiri, saya melihat ya ini searah dengan pergerakan dana asing yang keluar dari sektor perbankan di Indonesia. Dan sejalan dengan BRI dan Mandiri, laporan keuangan BCA full year-nya sangat baik sesuai dengan target. Tetapi di Q4-nya memang ada sedikit penurunan pertumbuhan. Ini yang menjadi concern juga. Jadi tetap investor bisa wait and see untuk saham BCA, dan kesempatan di level saat ini bisa dilakukan average buy. Ya memang ancaman jual asing masih terus ada ya, tetapi secara historis kita bisa melihat bahwa saham BCA ini saham yang paling defensif untuk sektor perbankan. Jadi penurunan yang ada bisa dimanfaatkan untuk apa yang weakness. Oke, level terakhir di 8.950, harga wajarnya untuk BBCA di level berapa, Pak Wawan? Ya, sebetulnya kalau melihat pertumbuhan laporan keuangannya, lalu juga asumsinya tahun ini bisa sama atau bahkan lebih baik, ya BCA bisa kembali ke level 11 ribuan Hmm. sebetulnya secara fundamental. Tetapi dengan sentimen yang ada, ya dalam jangka pendek saya melihat paling tidak akan kembali ke level 9.200 sampai 9.300. Oke, analisis fundamental dan juga mungkin di-mix dengan analisis terkait dengan teknikal dari BBCA sendiri secara target price, kalau dilihat BBCA setidaknya sampai dengan pertengahan tahun ada di level berapa Pak Wawan terproyeksi? Kalau sebenarnya pertengahan tahun dengan asumsi bahwa kita akan melewati bulan Ramadan yang biasanya akan ada peningkatan konsumsi masyarakat, lalu juga uh, akan ada pembagian dividen kembali dari Mhm. BPSA itu sendiri. Biasanya sih kalau BPSA tidak terlalu besar ya, hanya sekitar 2%-an untuk dividen yieldnya. Jadi seharusnya BPSA bisa kembali di pertengahan tahun paling tidak ke level 9.500. Oke, cukup menarik levelnya untuk BBCA. Kita ke ICBP Pak Wawan, seperti apa? Ya, untuk ICBP ini sudah sempat terkoreksi juga dari harga tertingginya di sekitar 12.500 600, lalu juga sekarang sudah ada di bawah level 11.000. Untuk ICBP sendiri, ini salah satu potensinya adalah kebijakan Presiden Trump yang memang memfokuskan untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina. Kalau itu betul bisa dilakukan, ini akan menstabilkan harga gandum terutama. Ini akan menjadi sangat positif untuk ICBP. Jadi saat ini memang tidak terlalu murah untuk harga ICBP, tetapi di level di bawah 11.000 ya saya lihat juga dapat dilakukan akumulasi beli untuk target jangka pendek, paling tidak bisa kembali ke level 11.500 sampai 11.800. Oke, level terakhir di 10.950, level terakhir menarik untuk bisa masuk ke ICBP ya secara target plus, ada Jati juga menyebutkan. Baik, dan juga ini terkait dengan saham-saham yang biasanya masuk bulan puasa dan juga festive season lebaran, biasanya secara pergerakan akan cukup menarik gitu ya, Pak Wawan ya? Betul. Jadi Baik. kalau kita masuk ke saham saham yang menarik saat Ramadan dan Lebaran, ya salah satu yang difokuskan biasanya adalah saham consumer good ya. Jadi Hmm. ICBP dan juga Alfamart ini bisa bisa menjadi potensi untuk dilirik karena mereka biasanya akan mendapatkan peningkatan penjualan di Hmm. saat Ramadan dan juga Lebaran. Baik, sekalian kita bahas Alfamart, Pak Wawan silakan. Ya, untuk Alfamart sendiri sudah terkoreksi cukup dalam dari titik tertingginya, tetapi laporan keuangannya sendiri masih sangat baik ya. Profitabilitasnya masih terjaga untuk Alfamart, dan mereka masih menjadi salah satu ujung tombak pemasaran untuk retail di Indonesia. Jadi harga saat ini itu relatif bisa ditunggu di mungkin di PO weakness, mungkin bisa ditunggu di
harga 2.800-an untuk Alfamart dengan target jangka pendek kembali ke level 3.100 sampai 3.200. Baik, sejauh ini Alfamart di level 2.960 ya, dan juga ini menjadi salah satu saham yang juga direkomendasikan oleh Pak Wawan, di antaranya adalah BBCA, ICBP dan juga Alfamart. Secara target price untuk AMRT di level berapa Pak Wawan? Setidaknya sampai dengan pertengahan tahun? Pertengahan tahun, ya kita kalau melihat bahwa mereka akan di-boost dengan penjualan pada saat bulan puasa dan Ramadan, ini paling tidak bisa kembali ke level 3.300-an. Oke, itu tadi ya saham-saham pilihan. Kita ke saham perbankan yang juga ini cukup menarik untuk kita bahas Pak Wawan, terkait dengan BRIS sendiri yang menyampaikan laporan keuangan menunjukkan peningkatan, tapi di sisi lain juga ini masuk ke dalam sektor keuangan yang memang dijadikan sasaran untuk dilepas banyak oleh asing. Plus juga sama seperti BBCA terkena sentimen terkait dengan ancaman yang memang kita harus telusuri apakah memang benar atau tidak terkait dengan penyebaran dari data nasabah. Untuk BRIS sendiri analisisnya seperti apa? Ya, untuk BRIS sendiri secara kinerja keuangan baik ya. Dia Mhm. juga pertumbuhannya cukup tinggi karena memiliki pangsa pasar yang unik. Dia adalah bank syariah terbesar di Indonesia untuk saat ini. Jadi memiliki marketnya sendiri untuk melakukan penyaluran kredit. Tetapi secara market cap dan likuiditas tentu saja BRIS tidak sebesar bank konvensional lainnya. Jadi secara volatilitas dapat saja justru lebih tinggi. Saya sih sarankan sama untuk saham BRIS ya menjadi diversifikasi karena saat ini tekanan jual asing masih cukup besar dan itu saya tidak melihat itu langsung beralih gitu ya dalam Mhm. jangka waktu pendek. Jadi kita harus menunggu katalis lainnya sehingga dapat membuat paling tidak dana asing kembali melakukan pembelian pada saham perbankan di Indonesia. Baik, bagaimana sebetulnya sentimen Ramadan dan juga Lebaran dapat menjadi sebuah sentimen domestik yang ya kurang lebih akan menjadi penyeimbang lah di tengah ketidakpastian global, Pak Wawan? Ya, umumnya pada bulan Ramadan itu akan terjadi peningkatan konsumsi, Hmm. lalu juga akan ada THR ya di pada para pekerja akan mendapatkan THR. Jadi ini juga yang salah satu yang akan memicu adanya konsumsi. Jadi kalau dengan demikian ya pertama kali biasanya ketika ada peningkatan disposable income itu ya pada FMCG dulu, pada makanan dulu sehingga saham-saham consumer good. Berikutnya ya bisa dilirik juga untuk saham-saham yang terkait dengan retail lainnya. Mhm. Tetapi yang utama mendapatkan keuntungan biasanya adalah saham consumer goods terlebih dahulu. Mhm. Oke, baik, kita tinggalkan beberapa analisis terkait dengan sektoral kemudian saham pilihan, kita ke pergerakan ataupun pembukaan IHSG yang kita pass through dari RTI. Pemirsa, sejauh ini IHSG bergerak melemah ya, melemah 2,81%. Ini di level 6.682,013, masih di area pelemahan yang cukup dalam. Kemudian seluruh saham ataupun seluruh sektor maksud saya ini berada di zona merah. 4 saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya ada SMDM, Bufa, Obat, Tira, kemudian juga top losers. 4 diantaranya adalah ada Telkom, Pegas, BBNI dan juga Antam. Analisis Anda sejauh ini Pak Wawan seperti apa? Pelemahan IHSG masih terus berlanjut dan top losers ada saham-saham yang secara kapitalisasi cukup besar tapi kemudian masih dilepas begitu ya oleh investor. Seperti apa Pak Wawan? Ya, untuk hari ini sendiri, ini tadi pagi ada berita bahwa tiga saham, itu ada Brand, lalu juga PTRO dan Cuan. Ini saham-saham yang kapitalisasi cukup besar di ISG ya. Ini tidak jadi masuk ke indeks MSCI. Jadi Hmm. ini memicu penjualan yang besar dan membuat ketiga saham ini sempat auto reject bawah. Jadi sudah pasti mereka akan menjadi pemberat dari bursa, dari IHSG. Dan kalau kita lihat IHSG sendiri itu sudah sempat tembus tadi support yang saya sebutkan 6.700. Jadi kalau harapannya sih bisa ditutup di atas itu, di atas 6.700. Kalau tidak ya bisa aja nanti ada sell off berikutnya karena ketika terjadi ARB pada saham-saham yang saya sebutkan tadi, Mhm. ini sepertinya tidak hanya pada hari ini saja ya. Kalau memang betul bahwa mereka tidak masuk pada yang saat ini, tentu saja banyak investor yang ingin melepas terlebih dahulu. Jadi ARB-nya dapat berlanjut di hari atau di minggu depan.
Baik, oke. Kita tinggalkan analisis terkait dengan IHSG dan juga saham-saham pilihan tadi sudah disampaikan. Pak Wawan terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Bus. Semoga berbagai analisa yang Anda sudah sampaikan dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar berinvestasi hari ini. Namun sekali lagi keputusan investasi kembali ke investor. Sukses selalu, sehat selalu Pak Wawan. Sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih. Baik.